Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Yang nomor 1 tersebut, dia soalnya yaitu diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir dari unsur X adalah. Nah, di sini ada beberapa pilihan A, B, C, D, dan E. Dapat kita lihat. Nah, di sini saya akan memilih A. Alasannya, mari kita lihat penyelesaian berikutnya. Sudah diketahui tadi bahwa X memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24. Yang ditanya adalah diagram orbital terakhir yang tepat untuk unsur X. Maka kita jawab di sini, kita buat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Konfigurasi elektron dari X dengan nomor atom 12 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Nah, kemudian 1s2, 2s2, dan 2p6 kan jumlahnya 10. Maka dari itu karena jumlahnya 10, ini sama seperti unsur Ne yang mempunyai nomor atom 10. Maka dibuatlah penyingkatan jadi Ne. Nah, untuk penyingkatan tersebut terdapat sisa lagi 3s2, berarti penyingkatannya Ne3s2. Kemudian untuk diagram orbitalnya. Diagram orbitalnya tadi kan sudah diketahui bahwa penyingkatannya adalah Ne3s2. Maka untuk diagram orbitalnya kita lihat dulu, dan kita perlu ingat bahwa di dalam diagram orbital S mempunyai 1 kamar, P mempunyai 3 kamar, D mempunyai 5 kamar, dan F mempunyai 7 kamar. Di dalam 1 kamar tersebut harus terisi 2 elektron. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini diagram orbitalnya adalah S, berarti S mempunyai 1 kamar dan berisi elektron 2, berarti 1 kotak 2 kamar. Maka untuk jawabannya adalah A, yaitu Ne dan 1 kotak yang berisi 2 elektron. Kemudian untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah unsur Y dalam sistem periodik adalah, di sini terdapat pilihan seperti tadi, A, B, C, D, dan E. Maka untuk mengetahui penyelesaiannya, bahwa sudah diketahui pada nomor sebelumnya yaitu Y mempunyai nomor atom 17 dan nomor massa 35,5. Dan yang ditanya unsur Y dalam sistem periodik. Kemudian kita jawab. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Setelah diketahui, konfigurasi elektron Y yang mempunyai nomor atom 17 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Setelah itu, golongannya dapat kita lihat bahwa Y termasuk blok P karena pada elektron terakhir adalah P. Jika dia termasuk golongan P, maka Y termasuk golongan A. Untuk itu, maka untuk menentukan golongannya dapat kita lihat dengan jumlah elektron valensi S ditambah P. Berarti golongannya adalah 3s2 dan 3p5. 2 ditambah 5 kan jadi 7, berarti golongannya adalah 7A. Untuk periode, dapat kita lihat pada konfigurasi elektron terbesar atau N. Konfigurasi elektron terbesarnya di sini adalah 3. Berarti periodenya adalah 3. Berarti untuk jawaban yang nomor 2 adalah C, 7A periode 3. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Nabila Herunisa dari kelas 10 MIPA 3 nomor 25 sama 29. Soalnya di antara unsur-unsur P3, Q12, R19, dan S33 dan T53 yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah, nah di sini saya akan menjawab dengan penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan mencari konfigurasi elektronnya dari masing-masing unsur tersebut.
P3 elektron konfigurasinya adalah 1s2, 2s1. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa 1 yang di sini seperti pangkat ini adalah golongan dan 2 ini adalah periode. Karena konfigurasinya berakhir pada 2s1, maka golongannya adalah ini, 1 ini berarti 1A. Berarti 1A. Kalau dicari periode, maka periodenya seperti ini, diambil yang di sini berarti periodenya adalah 2. Periode itu diambil dari kulit yang terbesarnya. By the way, saya mau kasih tahu bedanya golongan A sama golongan B. Kalau golongan A terdiri dari S. Nah, kalau S1 berarti golongannya 1A. Kalau S2 berarti golongannya 2A. Nah, golongan A juga terdiri dari S dan P. Misal, S2 ditambah P1 berarti 3A. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Seperti lagi ini S2 ditambah P2. Berarti ini 2 tambah 2 sama dengan 4A. 4A. Ini nulisnya pakai angka Romawi ya, ini salah. Berarti ini 3A. Ini 4A. Ini salah ya, nggak boleh pakai. Nah, begitu pula dengan S2 ditambah P3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, jadi 5A. Begitu pula seterusnya sampai 8A, karena maksimum golongan A itu ada 8. Nah, bagaimana dengan golongan B? Jadi golongan B ini terdiri dari S tambah D. Contoh ya, ini S2 ditambah D1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3B. Nah, S2 ditambah D2 berarti 4B. S2 ditambah D3 berarti 5B. S2 ditambah D4 berarti 6B. Nah, sampai seterusnya. Nah, gimana kalau S2 ditambah D9? Nah, 2 tambah 9 kan 11 ya. Berarti dia masuk ke dalam 1B. Nah, kalau S2 ditambah D10, berarti 10 tambah 2 kan 12 ya. Berarti masuk ke dalam 2B. Nah, seperti itu. Sampai ngulang dari sini, ngurut. Nah, kita lanjut ke Q12. Nah, kita cari dulu konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau golongannya itu yang dipangkat. Nah, kita ambil dari angka terakhirnya, ini 3s2, berarti golongannya adalah 2 ini. Berarti golongannya 2A. Kalau ditanya soal periode, maka periodenya ini. Yang angka ini berarti periodenya, ini berarti periodenya adalah 3. Lanjut, R19, kita cari dulu konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Nah, ini akhirnya kan 3d1 nih. Nah, kalau golongan B itu terdiri dari S tambah D. Nah, karena ini P, sebelum angka D ini P, berarti ini masuk ke golongan A. Nah, kita ambil satu aja nih, jadi golongannya itu ini. Jadi golongannya 1A. Kalau ditanya periodenya juga, berarti periodenya 3. Nah, kita lanjut, S33. Cari dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. Nah, ini angka terakhirnya ini ada 2 ya. Ini ada 2. Kayak ini nah. S tambah P. Ini S tambah P. Berarti golongannya 2 ditambah 3 sama dengan 5A. Nah, kalau ditanya periode, berarti periodenya ini kulit luar 4. Berarti periodenya 4. Nah, ini T53, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sampai 53. Nah, golongannya, ini angka terakhirnya kan 4f7 nih. Nah, sama kayak nomor ini tadi. Kalau ini termasuk golongan A. Berarti ini diambil angka terakhirnya aja.
maka golongannya ini adalah 7A. Ini diambil ini, kalau dicari periode, maka periodenya adalah 4 karena kulit terluar. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah ini kan ditanya golongan yang sama ya. Golongan yang sama, kita cari yang sama nih. Yang mana nih yang sama? Maka yang sama ini adalah 1A, dan ini 1A berarti P3 dan R19. Maka yang benar yang ini. Yang ini ya. BTW ini ada tambahan ilmu. Kalau ditanya elektron valensinya, itu sama aja kayak golongan. Lanjut, kita nomor 29. Di antara unsur-unsur A4, B12, C18, dan D16 yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah, nah ini sama aja kayak nomor sebelumnya. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya. A14, konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2. Nah, ini kan angka terakhirnya ya. Nah, ini termasuk golongan A karena apa? Karena angka terakhirnya itu berakhiran S. Berarti ini namanya golongan, berarti golongannya 2A. Kalau ditanya periodenya juga, berarti periodenya 2 karena kulit luar ya. Nah, terus B12, cari dulu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, ini juga diambil dari angka terakhirnya aja. Ini 3s2. Jangan sampai keliru ya guys, karena golongan A itu terdiri dari S dan S tambah P. Kalau ini P sama S, jangan keliru ya. Ini diambil terakhirnya aja, 3S2 berarti golongannya ini 2A. Kalau ditanya periode maka 3, karena ini kulit terluar. Nah, jadi kita lanjut ya. C18, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini sama kayak contoh nomor yang S33 nomor 25 tadi. Ini diambil dari dua angka terakhirnya. Kenapa? Ini S, ini P. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi 8A. Kalau ditanya periode, maka periodenya 3. Nah, kita lanjut. D16. Cari konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P4. Ini sama kayak nomor ini. Ini diambil dua angka terakhir karena ini ada S sama P. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6A. Terus periodenya ini 3. Nah, ini kan ditanya juga golongan yang sama ya. Golongan yang sama berarti kita cari yang sama yang mana. Maka yang sama adalah ini karena golongannya 2A, 2A. Nah, jadi yang ini ya. Nah, itu adalah sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 dan nomor 30. Nomor 12. Setelah diberi soal ini, lalu kita tentukan konfigurasi elektronnya untuk mendapatkan golongan dan periodenya. Setelah kita temukan konfigurasi elektronnya, kita jumlahkan yang hasilnya adalah 17. Ini merupakan konfigurasi elektron dari Ne. Ini konfigurasi elektron dari diagram orbital ini. Yang ini hasil dari diagram orbital yang ini. Dan semuanya hasilnya adalah 17. Maka lambang unsur dari 17 di dalam tabel periodik adalah Cl. Golongannya adalah 3s2, 3p5 yang berarti golongan 7A dengan periode 3. Berarti jawabannya adalah A, 7A,30. Unsur di bawah ini berada dalam satu golongan sistem periodik unsur kecuali A, arsenik, B, fosforus, C, bismut, D, selenium, E, nitrogen. Kemudian saya menggunakan cara dengan menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, tapi bisa juga langsung menentukan dengan tabel periodiknya. Kemudian saya menentukan nomor atomnya dari masing-masing unsur ini. Arsenik 33, fosforus 15, bismut 83, selenium 34, nitrogen 7.
Ini konfigurasi elektronnya. Untuk menentukan golongannya, maka dilihat blok terakhirnya adalah P. Dan rumus blok P adalah S ditambah P. Berarti 3D10 ini tidak dianggap, jadi 4S2, 4P3 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti dia termasuk golongan 5A. Ini juga 2 ditambah 3 menjadi 5A. Ini juga 3 ditambah 2 menjadi 5A. Ini 4F14, 5D10 tidak dianggap karena rumusnya S ditambah P. Ini S ditambah P, 2 ditambah 4 menjadi 6. Berarti dia termasuk golongan 6A. Ini juga S ditambah P menjadi 5. Berarti dia termasuk golongan 5A. Berarti jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia Agustini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal-soal yang saya pilih dari pelajaran kimia. Di sini ada soal dua unsur memiliki notasi dan jika unsur tersebut berkaitan, maka rumus senyawa yang dihasilkan adalah misalkan dua unsur ini X dan Y. Nah, bila kedua unsur tersebut berkaitan, maka rumus senyawa yang dihasilkan itu adalah XY2. Lanjut soal berikutnya. Banyak orbital yang ditempati oleh pasangan elektron dalam atom Mn dengan nomor atom 25 adalah penjelasannya. Kita tulis dulu konfigurasinya. Dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 sampai menjumlahi angka 25 Mn ini. Tulis orbitalnya juga. Kenapa di sini tulis 1 sampai 3 saja? Karena S ini itu orbitalnya 1, kalau P ini orbitalnya 3, kalau D ini orbitalnya 5. Ditulis S-nya 1, 1, ini 3, ini 1, ini 3, ini 1. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, kenapa di D tidak dihitung? Sebab yang D ini, kenapa di D ini enggak dihitung? Sebab D yang ini tuh hanya memiliki atau berisi satu elektron, sedangkan yang ditanya itu pasangan elektron. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang soal-soal yang saya pilih tadi. Mohon maaf bila ada salah kata dan jawaban saya yang kurang benar, saya minta maaf. Selebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita bahas nomor 20 dulu. Jadi nomor 20 ini gimana menentukan konfigurasi X3+ jika nomor atomnya 26. Jadi awalnya kan ini 26 nih. Ini 26. Berarti kita menulis konfigurasi elektronnya berdasarkan bilangan kuantum. Jadi kita cari konfigurasinya dulu. Yang pertama kali 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Jadi kalau udah menentukan konfigurasinya, kita cari 3 plus ini. 3 plus itu berarti melepaskan sebanyak 3 elektron. Jadi kita kurangin 26 dikurang 3 jadi 23. Nah, kalau hasilnya 23, kita cari konfigurasi 23. Konfigurasi 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Jadi hasilnya 23. Itu jawabannya jadi E. Itu yang untuk nomor 20. Nah, kalau yang 21 itu nyari unsur dari konfigurasi elektron
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7, 4S2. Jadi berdasarkan konfigurasi tersebut diperoleh dari data nomor atom 27. Nomor atom 27 ini berasal dari hasil jumlah elektron. Jadi jumlah elektron ini nih yang tadi disebut. Nah, kalau yang periode yang keempat ini berasal dari konstanta yang terbesar. Dari konstanta yang terbesar. Dari konstanta yang terbesar. Itu yang periode yang keempat. Nah, kalau golongan ini golongannya itu S2 ditambah D7. Ini sebenarnya dari jumlah elektron ini sih. Jadi hasilnya S2 ditambah D7 hasilnya 9B. Nah, kalau yang elektron yang tak berpasang itu hasilnya 3. Jadi unsur konfigurasi elektron ini adalah mempunyai nomor atom 27, terletak pada periode keempat, dan mempunyai 3 elektron yang tak berpasang. Jadi itu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Yang keempat. Nah, kalau golongan ini golongannya itu S2 ditambah D7. Ini sebenarnya dari jumlah elektron ini sih. Jadi hasilnya S2 ditambah D7 hasilnya 9B. Nah, kalau yang elektron yang tak berpasang itu hasilnya 3. Jadi unsur konfigurasi elektron ini adalah mempunyai nomor atom 27, terletak pada periode keempat, dan mempunyai 3 elektron yang tak berpasang. Jadi itu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Luis Effendi Silaban, kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan konfiguran elektron. Ini soalnya, jadi cara jawabnya sama. 39 kelas 11 dengan 1 S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Jumlah E sama dengan 16. Jawaban yang nomor 2, nomor 18. Ban dengan 26 dikurang 3 sama dengan 23. Yang dikurangi 2 elektron.
yang berada di kulit terluar terdahulu, yaitu S2. Kemudian satu elektron diambil dari 3D. Jadi jawabannya B, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, sama 3D5. Perkenalkan, nama saya Nengah Dwena Putra. Di sini saya menjawab soal nomor 9 dan nomor 19. Langsung saja ke soal dan jawabannya. Di sini saya mengerjakan nomor 9 terlebih dahulu. Nomor 9 saya pilih A karena di sini saya menghitung konfigurasi elektronnya adalah 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Di sini saya menambahkan ini karena saya tadi sudah melihat langkah-langkah menghitungnya. Kemudian golongan ini ditambahkan jadi 5 karena di tabel golongan P adalah di barisan 5A dan golongan 3. Jadi saya menjawabnya adalah A. Kemudian lanjut nomor 19. Di sini saya juga menjawab A karena saya menghitung atau menentukan nomor masanya adalah 238, nomor atomnya 92, protonnya 92, elektron 92, masanya adalah 238, nomor atomnya 92, protonnya 92, elektron 92, neutron 238 dikurang 92 dan hasilnya adalah 146. Jadi di sini saya melihat bahwa hasilnya adalah A karena protonnya adalah 92, elektronnya 92 dan neutronnya 92. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.